Belajar storytelling episode ketiga. Kali ini aku ingin jelasin ke kamu salah satu elemen yang ada di dalam storytelling yang harus kamu hadirkan dan tidak bisa kamu hilangkan adalah konflik. Kalau kamu pengen membuat cerita itu menarik, maka cobalah membuat konflik yang menarik. Sebagai contoh, kalau kamu pengen buat cerita superhero layaknya Marvel Avenger, maka kamu harus buat konflik yang menarik. Nggak bisa kalau ceritamu tentang superhero itu ternyata biasa-biasa aja, bahkan cenderung damai. Nah, itu nggak bisa banget. Maka dari itu harus ada masalah yang kita hadirkan kepada pembaca ataupun penonton. Apa masalahnya? Kalau di dalam cerita superhero, masalahnya ya antagonisnya atau tokoh yang jahat. Siapakah tokoh yang jahat? Misalnya saja Thanos. Maka dari itu, teman-teman semua, cobalah untuk membuat cerita, itu pikirkan dulu konfliknya seperti apa. Saya punya pengalaman, kalau saya membuat cerita pendek, saya berusaha sebisa mungkin memikirkan konfliknya dulu itu apa. Sebagai contoh, ada seorang bapak yang dia itu pengen sekali anaknya mudah belajar naik sepeda roda dua. Dia punya pilihan, pilihannya sama-sama benar. Pilihan pertama adalah dia beli sepeda balance. Teman-teman tahu sepeda yang nggak ada pedalnya itu. Kemudian yang kedua, dia beli sepeda roda 4. Yang mana nantinya setelah anaknya berhasil menaiki sepeda roda 4, roda bantuannya itu dicopot satu persatu. Yang mana pilihan sang bapak? Itu menjadi konflik. Konfliknya adalah pilihan. Dan tentu saja kita harus hadirkan tokoh lain untuk menyadarkan bahwa itu adalah sebuah konflik. Siapakah tokohnya? Ya istrinya sendiri. Ternyata sang bapak nekat kalau dia beliin anaknya sepeda balance yang harganya ya minimal 1 juta sampai 2 juta rupiah. Dan ibunya mengira atau istrinya mengira bahwa suaminya itu ingin kalau anaknya ikut kejuaraan sepeda balance itu. Ada kan ya, sepeda balance yang anaknya sampai keringetan, sampai nangis gitu kan. Dilatih bapaknya agar dia bisa lomba juara itu gitu loh. Ya kan? Dan suaminya berdalih bahwa hidup ini kompetisi, harus dimenangkan. Nah, di situ terjadilah konflik. Kalau misalnya istrinya itu setuju-setuju aja membelikan sepeda balance kepada anaknya, itu nggak jadi konflik, nggak jadi cerita yang menarik, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya suaminya ya udah beliin sepeda, udah selesai. Seperti kehidupan kita pada umumnya. Kan tidak semua kehidupan kita itu menarik untuk diceritakan ke orang lain. Harus ada konflik, harus ada penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya gimana? Akhirnya sang bapak ya udah belajar aja naik sepeda balance itu. Dan anaknya berhasil menaiki sepeda itu, berhasil mempelajari sepeda roda dua. Tetapi bapaknya masih ambisius. Kalau dia tidak boleh mengikutkan anaknya ikut kompetisi, ya udah gimana caranya agar dia bisa berkompetisi dan anaknya ini memenangkan kompetisi yang tidak mungkin anak-anak lain ikuti. Apa coba? Tebakanmu apa? Maka dari itu aku membuat solusi yang tidak terpikirkan oleh banyak orang. Solusinya adalah sang bapak atau suaminya ini itu membelikan sepeda roda satu. Itu adalah cerita yang menarik karena istrinya akhirnya kaget kok malah belikan sepeda roda satu gitu loh. Keanehan apalagi nih yang dilakukan oleh suaminya. Padahal sebelumnya istrinya sudah marah-marah membelikan sepeda yang nggak ada pedalnya itu gitu loh. Apalagi sepeda roda satu. Berapa harganya? Pasti jauh lebih mahal. Jelas. Tetapi saat anaknya berhasil menaiki sepeda roda satu tersebut, maka anaknya berhasil memenangkan persaingan dan kompetisi. Menarik ya? Ya nggak? Karena nggak ada lagi kompetisi main sepeda roda satu untuk anak-anak umur 5 tahun misalnya, nggak ada gitu loh. Tapi anaknya dia bisa. Nah, itu akhirnya anaknya menjadi pusat perhatian banyak orang di taman bermain. Kenapa ya? Seperti pertunjukan dan bapaknya seakan-akan seperti juragan sirkus. Itu adalah bagian lucu dari cerita yang pernah saya buat. Tapi sayangnya cerita itu ya menarik,
namun kurang greget gitu. Karena sebagian orang masih mungkin meraba-raba, mana konfliknya, konflik yang aslinya seperti apa, solusinya bagaimana gitu ya. Tetapi itu adalah salah satu contoh, kalau kamu pengen membuat storytelling yang bagus, pikirkan dulu apa itu konfliknya. Kalau kamu tidak memikirkan konfliknya, maka ceritamu akan biasa saja, akan hambar dan nggak ada istimewanya. Tidak ada hal yang membuat penonton dan pembaca berempati kepada tokoh utama yang ada di dalam ceritamu. Gitu ya.